Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Yang terhormat Ibu Ika Purwanti selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elvin Nisa, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan membahas materi tentang ilmu perkembangan manajemen. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Langsung saja tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui secara umum perkembangan dalam manajemen. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengetahui berbagai kontributor manajemen kontemporer atau manajemen guru. Sejarah ilmu manajemen. Keberadaan manajemen sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun sangat sulit untuk menemukan dan melacak sejarah manajemen tersebut, apalagi di negara Indonesia yang masih belum terbentuk ketika awal mula manajemen. Manajemen sendiri telah dipelajari dan diajarkan sejak awal abad 20. Di sini ada contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu, seperti piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seorang yang memperdulikan apa sebutan untuk manajer atau leader. Ketika itu dialah orang yang merencanakan apa saja yang harus dilakukan, mengkoordinasi manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengordinasikan para pekerja. Kemudian juga ada bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Owen dan BBG merupakan pionir ilmu manajemen modern. Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, ia menekankan pada pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, pengangguran hari kerja standar. Selain itu, Owen juga mengembangkan prosedur kerja yang memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian Charles Babbage pada tahun 1971 sampai 1972, dia merupakan ahli matematik dari Inggris yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Ia juga sebagai penganjur prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik yang membahas tentang kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Kemudian yang kedua, perspektif manajemen berlaku yang membahas tentang studi Hawthorne, teori relasi manusia, dan teori berlaku kontemporer. Kemudian yang ketiga, itu perspektif manajemen kuantitatif yang membahas tentang kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Pada perspektif manajemen klasik ini juga dibagi lagi ya. Jadi kayak yang tadi, ada kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, ini Frederick E. Taylor pada 1856 sampai 1915. Ini nanti membahas 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Kemudian Frank Gilbert pada 1898 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada 1878 sampai 1972 yang membahas efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, perspektif manajemen administrasi, Henry Fayol pada 1841 sampai 1925 membahas tentang 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Kemudian Lyell Irwin pada 1891 sampai 1983 membahas tentang panduan manajemen. Kemudian Max Weber pada 1864 sampai 1920 membahas birokrasi dalam organisasi. Di sini ada 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama
yang sudah dianggap baku. Kemudian yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atlet tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Kemudian yang ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melanjutkan langkah-langkah pekerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. 4. Gagasan GEN dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Dan yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Kemudian yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Kemudian yang terakhir, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. 14 prinsip FAYOL dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Dan yang kedua, wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima, kesatuan pengarahan, itu kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh, balas jasa, yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. Dan ke-8, sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. 9. Garis wewenang, yaitu adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Order, yaitu sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang 11, perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. Kemudian yang ke-12, stabilitas staf dalam organisasi, yaitu perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Kemudian yang ke-13, inisiatif. Setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif walaupun memungkinkan terjadi kesalahan. Kemudian yang terakhir yang ke-14, yaitu Expect the Corps atau semangat korps, yaitu prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik, itu kontribusi manajemen klasik yang terdiri dari spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen dan prosedur dan birokrasi, dan keterbatasan manajemen klasik yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Perspektif manajemen perilaku, ada teori X dan Y. Teori Douglas MC Gregor ini mengemukakan dua pendekatan perilaku manajemen, yaitu teori X atau pengawasan eksternal dan teori Y atau pengawasan internal. Kemudian manajemen partisipatif, yaitu perilaku kepemimpinan yang mendorong partisipasi karyawan diintegrasikan ke dalam manajemen organisasi. Kemudian yang terakhir, teori motivasi,
yaitu teori seperti hierarki kebutuhan Maslow dan teori Hagen-Hesberg yang menjadi fokus dalam perspektif manajemen perilaku. Kelompok ketiga dalam pemikiran terdahulu yaitu perspektif manajemen kuantitatif, yaitu perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam kelompok manajemen kuantitatif ini ada dua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. Yang pertama perspektif manajemen sains. Penggunaan istilah manajemen ini agak mirip dengan manajemen saintifik yang sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dengan memperkenalkan salah satu kontributornya seperti Frederick Winslow Taylor. Akan tetapi perlu dicatat perbedaannya bahwa perspektif manajemen sains di sini lebih menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen. Dan yang kedua yaitu perspektif manajemen operasi. Berbeda dengan manajemen sains, pendekatan manajemen ini merupakan bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Perspektif sistem dalam manajemen ada 4. Yang pertama yaitu sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Kemudian yang ketiga yaitu sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Berbagai isu kontemporer dalam perkembangan ilmu manajemen mencakup yang pertama ada downsizing, yaitu pengurangan ukuran organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, diversity management, itu pengelolaan keragaman di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Yang ketiga, information technology, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, globalization, yaitu dampak globalisasi pada manajemen yang meliputi persaingan global, aliran barang, jasa, dan tenaga kerja. Yang kelima, ethics and social responsibility, yaitu penekanan pada tanggung jawab etis dan sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, managing for quality, yaitu yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan melalui berbagai metode. Yang ketujuh, terakhir yaitu service economy, yaitu peralihan fokus ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang mempengaruhi strategi dan operasional perusahaan. Berikut ini ada beberapa contoh guru manajemen modern yang telah berkontribusi pada teori dan praktik manajemen. Yang pertama ada John Adair yang mengembangkan konsep kepemimpinan efektif dan kepemimpinan berpusat atau centered leadership, menekankan pentingnya keterampilan kepemimpinan praktis dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua ada Igor Ansoff yang dikenal sebagai bapak manajemen strategis yang memperkenalkan matriks Ansoff, alat untuk merencanakan strategi pertumbuhan bisnis melalui produk dan pasar. Yang ketiga, Gilles Aguirre yang mengembangkan teori organisasi pembelajaran serta konsep pembelajaran lob tunggal atau single lob dan lob ganda atau double lob yang membantu organisasi dalam beradaptasi dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dan yang terakhir ada Gilles Bernard yang meneliti perilaku organisasi dan eksekutif, menekankan pentingnya komunikasi, kerjasama, dan tujuan bersama dalam keberhasilan organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.